Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya percaya teman-teman sangat selalu diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini nubuatan tentang lahirnya Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat bagi kita semua. Dan di sini dikatakan namanya disebut orang penasihat ajaib. Garis bawahi penasihat ajaib. Kita bahas tentang penasihat ajaib. Apa yang bisa kita pelajari, teman-teman? Tuhan adalah penasihat ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Dia adalah konselor. Kalau kita mau konseling, dialah tujuan yang tepat. Ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai pergumulan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mempunyai tekanan hidup yang berat, dialah penasihat ajaib. Bukankah firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan memanggil setiap kita, tapi kitanya yang tidak mau datang kepadanya. Karena kita tidak bisa melihat dia secara nyata. Makanya jarang yang mau datang kepadanya. Karena kita tidak bisa melihatnya. Tapi percayalah bahwa dia itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tetap percaya sekalipun kita tidak melihat dia, tapi dia ada, dia nyata, dia hidup, dia Allah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika saya ada di dalam titik terendah, di dalam kehidupan saya sakit, lumpuh, tidak bisa berjalan, bahkan saya tidak punya teman lagi untuk bercerita. Benar-benar Tuhan mengizinkan saya ada di posisi sendiri. Tapi ternyata ketika saya ada di posisi sendiri itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan mau saya mempunyai hubungan dengannya. Tuhan mau saya bercerita tentang keluh kesah hati saya, apa yang saya pikirkan, apa yang menjadi kekhawatiran saya, apa yang menjadi rasa takut saya cerita. Karena sebelumnya saya punya teman untuk curhat. Tapi dengan segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, kita putus komunikasi. Tapi saya punya teman curhat yang amat baik dan teramat baik, yaitu penasihat ajaib. Siapa dia? Yesus Kristus, Roh Kudus, yang adalah Tuhan yang menolong saya. Yang saya percaya selalu memberi saya nasihat, selalu memberi saya kekuatan. Cobalah teman-teman, bangun hubungan dengan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Maka kita akan melihat perkara-perkara ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kalau kita curhat ke manusia, manusia tidak tahu masa depan, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita curhat ke Tuhan, dia Allah. Bahkan dikatakan penasihat ajaib. Ajaib loh, teman-teman, ajaib. Jadi dia bisa melakukan suatu mujizat yang kita tidak bisa pikirkan, tapi dia pikirkan ketika kita bercerita kepadanya. Bahkan kita digantikan dengan damai sejahtera. Saya kalau ada masalah, saya kalau ada pergumulan, saya langsung datang. Saya cerita, sekalipun kadang saya sudah tidak mampu bercerita, saya hanya mengeluarkan air mata saya. Tapi hati saya damai, hati saya tenang, sampai saya berdoa, saya merasa saya telah menang di dalam doa saya itu. Saya merasa saya secara alam roh saya sudah menang. Tinggal menunggu kenyataannya kapan Tuhan waktunya untuk memberi itu kemenangan itu. Saya bercerita kepada Tuhan keluh kesah saya. Makanya saya lebih suka kalau orang tidak terlalu percaya untuk menceritakan masalahnya kepada saya, karena lebih baik mereka cerita kepada Tuhan. Saya hanya mendoakan. Kalau mereka merasa tidak nyaman, tidak percaya untuk bercerita kepada saya, oke, tidak masalah. Karena saya pun seperti itu, saya akan bercerita semuanya itu
kepada Tuhan. Dan Tuhan menggantikan itu dengan sukacita. Tuhan menggantikan itu dengan damai sejahtera. Saya mencari muka bukan kepada manusia, saya mencari muka kepada Tuhan. Jadi apapun yang saya lakukan, saya ceritain ke Tuhan. Apapun yang menjadi perencanaan kami keluarga, saya cerita ke Tuhan. Dan ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan nyatakan tengah-tengah kehidupan. Jadi tidak perlu kita mencari orang untuk bercerita tentang hidup kita. Carilah Allah yang sebagai penasihat ajaib di tengah-tengah hidup kita. Pasti teman-teman akan melihat Tuhan itu akan berbicara, Tuhan itu suka berbicara melalui firman-Nya kepada kita. Kitanya yang tidak mau berbicara dengannya. Bukan semua bertanya, mungkin ada yang bertanya begini, bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan? Ya bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita tidak suka bercerita dengan Tuhan? Berceritalah dengan Tuhan, bangunlah hubungan dengan Tuhan, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Maka Dia akan menuntun hidup kita, bahkan Dia akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membawa kita ke dalam rencananya, bahkan Dia akan membuka jalan-jalan yang kita rasa tidak bisa, tapi kalau itu memang caranya Tuhan akan membuka semuanya, bahkan Tuhan akan memberi pengertian, bahkan Tuhan akan menjaga kita dari pergaulan, Tuhan akan memberitahukan baik kita berteman dengan orang-orang yang seperti apa, sesuai dengan firman, bukan memilih-milih teman ya, tapi sesuai dengan firman agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kepribadian yang baik. Teman-teman kasih Tuhan, belajarlah untuk bercerita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang adalah penasihat ajaib di tengah-tengah kehidupan kita, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Firman Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Shalom dan God bless you.